Anda bisa bayangkan, Nabi punya guru, sahabat punya guru, tabi'in punya guru, ulama punya guru. Antum bukan Nabi, bukan Rasul, bukan sahabat, bukan ulama, bukan tabi'in. Mau belajar sendiri, nggak punya guru. Bagaimana kita bisa memahami dengan baik, gitu kan? Nah, jadi prinsip utama dalam belajar, pertama, mesti ada guru yang memahamkan kita. Baik, kemudian siapa guru-guru yang baik itu? Nabi SAW menjelaskan, lihat, kalau tadi Nabi gurunya malaikat Jibril, Nabi mengajarkan pada sahabat, sahabat gurunya Nabi, sahabat mengajarkan pada tabi'in, tabi'in gurunya sahabat, kemudian tabi'in mengajarkan pada generasi setelahnya. Nah, runtutan orang-orang yang mengajarkan ini, kalau orang-orang belajar dari Nabi, disebut oleh Nabi di hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233, rawinya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Lihat di ujung hadisnya, lihat kalimatnya, wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan sungguh para ulama itu pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya la yurithu dirhaman wala dinaran, walakin yurithul ilma. Lihat, dan sungguh para nabi itu tidak mewariskan dirham dan dinar. Tidak ada harta dunia yang diwariskan oleh para nabi dan rasul. Tapi mereka mewariskan ilmu. Lihat, mewariskan ilmu. Jadi nabi mewariskan ilmu pada para sahabat. Sahabat mewariskan ilmu kepada para tabi'in. Tabi'in mewariskan ilmu. Nah, pewaris ilmu ini disebut kemudian oleh Nabi langsung dengan ulama. Jadi ulama itu pewaris para Nabi. Masya Allah. Antum ini, mohon izin, kalau ada orang tua antum mewariskan harta 100 miliar misalnya, Masya Allah, mau nggak? Yang katakan Allah alam. 100 miliar, Masya Allah. Baik, kemudian dibagi misalnya, antum punya saudara 4, dibagilah kemudian berdasarkan hukum Islam. Tapi ternyata antum gak kebagian, gak dikasih misalnya kan. Baik, ketika antum tidak dikasih padahal antum berpeluang mendapatkan bagiannya, bagaimana respon antum? Bisa jatah antum 25 miliar tapi antum gak dikasih. Baik, respon antum bagaimana? Marah. Baik, sekarang yang kedua, antum dapat bagian 25 miliar tapi antum gak mau ngambil. Kira-kira antum gambarannya seperti apa itu? Dapat warisan 25 miliar dikasih gak mau. Kira-kira bagaimana? Ingat, pintar itu anugerah, tapi kurang sehat itu pilihan. Ya kan? Lihat gambarannya, gitu kan? Antum rugi kan? Rugi, antum nggak mau ngambil, dikasih nggak mau ngambil, halal hukumnya. Baik, dan itu dari harta yang sangat halal, tapi antum nggak mau ngambil. Jadi anda bayangkan warisan dari manusia biasa saja, begitu diperebutkan. Sekarang Nabi memberi warisan, masa nggak ada yang rebutan? Nabi ngasih warisan, apa antum nggak mau? Manusia biasa ngasih warisan, antum rebutkan. Nabi ngasih warisan, masa nggak ada yang ambil? Dan warisan Nabi itu kalau diberikan, itu sejahtera dunia, bahagia akhirat. Warisan manusia belum tentu mengantarkan antum pada kebahagiaan akhirat. Tapi kalau warisan Nabi, sudah pasti itu. Dunia bahagia, akhirat juga Masya Allah, gembira luar biasa. Nah sekarang warisan Nabi itu ada pada para ulama. Ulama itu yang mengajarkan kita ilmu. Jadi kalau antum ingin belajar tentang yang benar, tersambung kepada Nabi, maka cari dari yang ulama. Apa ciri ulama? Quran surah 35 Fatir. Ya, dari ayat 27 sampai dengan ayat 29 itu. Posisi paling kanan sebelah bawah. Saya langsung ke inti ayatnya saja. Lihat kalimatnya, lihat innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ketika Allah menyebutkan kalimat ulama, tidak menyebutkan ciri pintarnya, karena ulama itu sudah pasti pintar. Makanya jamak dari alim. Alim itu pintar. Alim itu pintar, lawannya jahil, bodoh, tidak banyak pengetahuan. Kalau sudah punya pengetahuan, alim, jamaknya ulama. Tapi ketika disebutkan ciri ulama oleh Quran, tidak sekadar pintar, tapi khasyah, yakhshallaha. Kepintarannya bisa menuntun ia untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Awas hati-hati. Jadi kalau antum ingin cari guru, ya baik secara langsung ataupun lewat media perantara ketika tidak mendapatinya. Anda yang lewat YouTube tadi karena tidak bisa langsung bertemu dengan yang bersangkutan misalnya. Ada yang lewat perangkat yang lainnya, silahkan. Ma la yu'khadhu kulluhu la yutraku kulluhu. Hal yang tidak bisa diambil seluruhnya, setidaknya jangan tinggalkan sebagiannya. Ada wasilah, ambil. Sekarang teknologinya luar biasa, bisa pakai Skype, bisa live dan sebagainya, bisa nanya langsung, silahkan. Jadi, boleh kita, nggak ada masalah di situ. Walaupun barangkali nanti ada hal-hal yang belum dipahami, mesti disempurnakan di situ.
Tapi poinnya adalah, kalau Anda mencari guru-guru, maka carilah kata Quran yang punya rasa takut kepada Allah. Jadi ilmunya membuat dia takut kepada Allah, bukan sekedar pintar. Kalau yang pintar banyak, non-muslim pun ada yang pintar, bahkan hafal Quran. Orientalis itu pada pintar, hafal Quran. Ya, kemudian ada orang-orang yang orang-orang misi macam-macam, dia pelajari itu. Dia pelajari. Dan ada sekolah-sekolah khusus didesain di barat sejak zaman dulu, bahkan sejak, mohon maaf, tahun 1492 itu, sejak terjadinya selesai perjanjian Tordesillas, kemudian orang-orang Islam dikalahkan di Spanyol, manuskripnya dibawa ke Eropa ke barat, itu langsung mendirikan sekolah orientalis. Banyak. Di antaranya bisa Sorbonne, ya, di Paris, di Prancis. Sampai kemudian yang paling modern, ada Harvard, ada Oxford, dan sebagainya. Ada McGill di Kanada, ada Leiden di Belanda. Itu di antaranya adalah universitas-universitas yang pertama didirikan untuk mempelajari nilai-nilai keislaman dan ketimuran. Dan di sana banyak orang-orang yang memahami Al-Quran, dalam arti menghafalkannya, mencoba memahaminya, hadis dan sebagainya. Tapi untuk memahami itu, mohon maaf, mereka tidak niat untuk mendapatkan hidayah dan kebaikan dari situ. Hanya sekedar menemukan celah-celahnya untuk dipersoalkan dan diberikan keraguan kepada orang-orang Islam. Demikian misi pada umumnya yang dilakukan oleh mereka. Karena itu alumni-alumni yang kemudian berasal dari sana, pulang-pulang ke Indonesia, itu kadang-kadang pada aneh-aneh.